saya Putri Erdianingrum dari D3 Analis Kimia. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan tentang cara teknik sampling yang baik dan benar. Pada video sebelumnya, kita sudah menjelaskan tentang persiapan alat untuk teknik sampling dan titik serta lokasi pengambilan sampling. Pada sampling kali ini, kita memilih lokasi di IPAL Domestik Mojosongo yang terletak di Kedung Bungkul. Pada sampling kali ini kita akan mengambil di beberapa titik lokasi sampling karena kita akan menguji efektivitas pengolahan dari setiap kolam yang ada di IPAL Mojosongo ini. Parameter yang akan kita uji adalah nitrit nitrogen. Pada botol untuk tempat sampel kita sudah memberi label berupa nama orang yang mengambil sampel, tempat pengambilan sampel, tanggal pengambilan sampel, waktu pengambilan sampel, serta parameter yang akan diuji. Di sini kita menggunakan botol plastik bekas air mineral dengan volume 600 ml. Kenapa kita pilih volume 600 ml? Karena pada SNI untuk uji nitrit nitrogen itu dibutuhkan sampel sebanyak 100 ml, sedangkan kita akan melakukan analisis duplo. Jadi volume yang kita butuhkan yaitu minimal 200 ml. Yang pertama, kita akan mengambil sampel pada titik pertama dengan menggunakan gayung. Kolam ini merupakan kolam tempat penampungan limbah dari warga sebelum dilakukan pengolahan pada kolam pertama. Sebelum dimasukkan ke botol sampel, wadah sampel harus dibilas terlebih dahulu dengan menggunakan air sampel sebanyak minimal 3 kali. Tujuan dari pembilasan botol sampel ini adalah untuk mencegah adanya kontaminan dalam botol sampel. Kemudian kita masukkan sampel ke dalam botol sampel, masukkan sampai penuh. Nah, sebelum ditutup, sampel harus terlebih dahulu dilakukan pengukuran pH dengan menggunakan pH strip. Dengan cara mencelupkan pH strip ke dalam air sampel. Kemudian kita akan melihat pH-nya dengan menyamakan di parameternya. Dari hasil pengukuran pH diperoleh pH sampel yaitu 7 atau netral. Selanjutnya botol sampel ditutup dengan rapat. Karena analisis tidak langsung dilakukan, maka sampel harus diawetkan terlebih dahulu dengan cara didinginkan dalam freezer bag dengan suhu 4 derajat Celcius. Kemudian dibawa ke laboratorium. Selanjutnya, kami akan melakukan pengambilan sampel di titik sampling yang kedua, yaitu output dari kolam 1 sebelum masuk ke kolam pengolahan kedua. Selanjutnya kita akan mengambil sampling di kolam pengolahan pertama, yaitu di bagian outputnya setelah dilakukan pengolahan pada kolam pertama sebelum masuk ke kolam pengolahan kedua. Seharusnya kita mengambil di bagian pipa sebelum tercampur dengan kolam kedua, tapi karena pipanya tenggelam, jadi kita memutuskan untuk mengambil di output kolam pertama. Sebelumnya kita akan membilas botol sampel terlebih dahulu dengan menggunakan air sampelnya sebanyak minimal 3 kali. Lalu botol sampel diisi dengan sampai penuh. Kemudian dilakukan lagi pengukuran pH dengan menggunakan pH strip. Ini cara dicelupkan. Lalu kita akan melihat hasil pengukuran pada parameternya. Di sini diperoleh pH 7 atau netral.
Selanjutnya kita tutup, lalu kita masukkan lagi ke dalam freezer bag untuk diawetkan karena tidak langsung dianalisis di laboratorium. Selanjutnya kita akan melanjutkan lagi pengambilan sampling di titik ketiga, yaitu di output dari kolam kedua dan input kolam ketiga sebelum bercampur dengan air limbah di kolam ketiga. Oke, selanjutnya kita akan mengambil di titik sampling yang ketiga, yaitu output dari kolam kedua dan sebelum bercampur dengan air di kolam ketiga. Nah, ini adalah pipa yang mengalirkan air yang output dari kolam kedua dan sebelum masuk ke kolam ketiga. Seperti biasa, sebelumnya kita akan membilas water sampel dengan 3 kali pembilasan menggunakan air sampel. Selanjutnya, memasukkan sampel ke dalam wadah sampel. Kemudian melakukan pengukuran pH dengan menggunakan pH stick. Ini output dari kolam pengolahan kedua didapat pH netral. Kemudian sampel ditutup rapat dan dimasukkan lagi ke dalam freezer bag. Lalu kita akan melanjutkan pengambilan di titik sampling yang keempat, yaitu output dari kolam pengolahan ketiga menuju kolam pengolahan terakhir. 3. Oke, yang terakhir ini adalah titik sampling terakhir, yaitu output dari kolam ketiga dan masuk ke kolam pengolahan terakhir sebelum dibuang ke sungai. Di sini kita akan melakukan pengambilan sampling seperti tadi, tekniknya sama, yaitu membilas wadah sampel sebanyak 3 kali dengan menggunakan air sampel. Kemudian mengisi pada sampel dengan air sampel sampai penuh. Dilakukan pengecekan pH dengan menggunakan pH strip. Dan berdasarkan hasil pengecekan, sampel output dari kolam ketiga itu diperoleh pH netral, kemudian ditutup rapat dan dimasukkan lagi ke dalam freezer bag sebelum kemudian dibawa ke laboratorium untuk diuji. Perlu diketahui bahwa tipe sampel yang kita ambil di sini adalah komposit waktu. Untuk interval waktunya kita mengambil interval waktu 3 jam karena ini kita mengambil pada pukul 12, jadi kita akan mengambil lagi pada pukul 3, kemudian pukul 6 sore. Nah, kemudian kita akan menggabungkan sampel, dari ketiga sampel itu kita gabungkan menjadi satu, kemudian kita uji di laboratorium. Sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.